Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamu ala asyrafil anbiya'i wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang penting kita yakin Allah itu satu. Tinggal ulama menjelaskan apanya yang satu. Zatnya satu. Kita baru cerita tentang zat. Jamaah, zatnya yang satu. Kek mana satunya? Satu. Nggak bisa dikekkan. Apakah satunya seperti satu yang bernama Masjid Jami Al-Hikmah Terjun? Tidak. Sebab Masjid Jami Al-Hikmah Terjun, walau disebut satu, mesti ada bagian-bagian masjid itu. Mesti ada lantai, mesti ada tiang, mesti ada atapnya, mesti ada kubah. Memang disebut satu. Dia terdiri dari bagian-bagian. Jadi satunya macam mana? Seperti satunya Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Karena satunya beliau terdiri dari daging, kulit, tulang, darah. Belum lagi kepala, kaki, dan seterusnya. Jadi satunya Allah macam mana? Satu. Maka kalau Masjid Jami Al-Hikmah terdiri dari beberapa, yang beberapa itulah bersambung-sambung menjadi satu. Beberapa atau berapa bahasa Arabnya kam. Jadi kalau kita tanya kam, itu artinya berapa. Kam waladuk atau kam auladuk, berapa banyak anak-anakmu. Kam auladuk, kam berapa. Nah, jadi kalau macam Masjid Jami Al-Hikmah ini, ada beberapa bahagian yang saling bersambung, menyatulah dia sehingga disebut Masjid Jami Al-Hikmah. Ada beberapa bahagian tubuh Rasulullah menjadi satulah dia, membentuk tubuh. Beberapanya itu disebut kam. Sambung bersambung disebut muttasil. Allah tak ada kam muttasil. Karena Allah betul-betul satu. Ini yang kita nampak satu. Ini sebetulnya dia tidak satu. Nampaknya satu. Tapi kan taklah mungkin kita bilang sama orang, oh ini nampaknya satu. Kan tidak. Jamaah. Dah. Apakah satu Masjid Al-Hikmah ini tak ada masjid lain yang mirip dengan ini? Ada. Mungkin sama, betul tidak. Tapi tetap ada. Sekurang-kurangnya kita sebut masjid. Sana ada masjid ini, ada masjid ini, ada masjid ini, ada masjid. Artinya ada beberapa masjid yang seperti Masjid Jami Al-Hikmah. Berarti ada kam di luar tubuh Masjid Al-Hikmah. Karena dia di luar berarti terpisah. Maka disebut kam munfasil. Kalau dia menyatu, muttasil. Muttasil itu satu akar kata dengan silah. Silat. Silaturahim. Sod lam tabulat. Itu satu akar kata dengan muttasil. Ada yang lain-lain yang mirip dengan ini. Mungkin sama persis, 100% tidak, tapi mirip. Ada di luar tubuh Rasulullah yang mirip dengan tubuh Rasulullah. Ada terdiri dari darah, tulang, daging, kulit. Ada. Berarti ada kam munfasil. Munfasil itu terpisah. Asal bahasa Arab faslun, menjadi bahasa Indonesia pasal. Pasal bahasa Indonesia itu asal bahasa Arab. Munfasil, terpisah. Nah, Allah tidak kam muttasil, tidak kam munfasil. Zat Allah. Tak bisa kita bilang tubuh. Tak boleh kita bilang jismun, jisim, badan. Tak bisa. Karena kata-kata jismun, jisim, badan, tubuh itu untuk makhluk. Untuk Allah kita sebut zat. Jadi zat Allah tidak ada kam muttasil, tidak ada kam munfasil. Tidak ada. Tidak ada. Itu bahasa Arabnya nafi.
Dijadikan bahasa kitab Arab Melayu menafikan. Jadi nafikan muttasil pada diri Allah. Nafikan munfasil. Jadi Allah tak ada kam muttasil, Allah tak ada kam munfasil. Jadi kek mana enggak bisa dikekkan. Karena itu jangan terpancing pertanyaan-pertanyaan aneh dalam ilmu kalam jamaah. Yang itu tak ada ulama mengajarkan, nanti dibuat. Jadi kayak mana kita nih? Kalau nggak tahu Allah, nggak ada kek-kek. Karena selama bisa dikekkan, pasti bukan Allah. Karena berarti ada kam muttasilnya, ada kam munfasilnya. Ya kalau gitu kayak mana? Udah nggak ada kayak mana. Dah, sembahyang aja dah. Puasa aja udah. Baca Quran saja sudah. Haji saja sudah. Zakat saja dah. Selesai. Kita sebatas apa yang Allah Ta'ala berikan. Nah, jadi ini malam ini masih sambungan kam muttasil pada zat. Jadi Allah esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Kita akan datang ni kam munfasil pada zat. Nah, walaupun kita sudah faham. Jamaah jangan cari masalah. Nanti duduk tuh sendiri-sendiri. Jadi kayak manalah Allah nih kalau gitu. Ini yang begini-ginilah nanti ini jadi diam aja dia. Menung aja dia. Yang minggu depan kalau awak Assalamualaikum, dia pun dah macam tak tahu lagi dah. Kalau awak tanya, makrifat tinggi gitu. Makrifat tinggi? Mana ada lagi jamaah. Batasi kemampuan kita. Batasi jamaah. Kita ni ada perbatasan. Nanti kalau kita mengaji falsafah itu ada disebut perbatasan. Harus mampu sadar diri kita, jamaah ya. Baik. Kita mulai baca kitab Kam Munfasil pada Zat. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Artinya menafikan zat yang lain, menafikan, meniadakan, menolak zat yang lain daripada Allah Ta'ala yang seperti zat Allah. Jadi nggak ada jamaah. Jadi Allah tu mau dikekkan pun tak bisa, karena tak ada yang sama. Kalau benda-benda lain mungkin kita bayang-bayang bisa, jamaah. Mungkin kita bayang-bayang tu bisa. Oh, kira-kira begini, kira-kira begini. Bisa kita bayangkan gambar masjid dalam pikiran kita? Bisa ya? Bisa. Sekarang hilangkan bulan sabit bintang 5-nya. Hilangkan bulan sabit bintang 5-nya, ganti salib. Itulah gereja di Rusia. Jadi gereja-gereja di Rusia itu bentuknya mirip masjid. Tinggal buangkan bulan sabit bintang 5-nya itu. Ganti salib. Dan masjid kita ini tak ada bentuknya begini. Rasulullah tak ada mengajarkan bentuk masjid begini. Tak ada. Ini kita meniru dari yang lain. Jadi bukan gereja yang meniru masjid. Kita yang meniru. Macam menara pun jamaah. Menara itu tak ada dari Islam. Mim nun alif ra, manar. Artinya tempat api. Manar. Buang mimnya. Nar. Apa nar? Api. Manar. Tempat api jadi menara. Ini asal dari agama Majusi. Zarathustra. Yang mereka menyembah Tuhan, letak api di atas. Oleh Islam, menaranya diambil, apinya dibuang. Sangkutkan apa? Mik. Kan gitu umumnya. Menaranya diambil, apinya dibuang, sangkutkan mik. Kalau dari Rasulullah tak ada begini. Boleh, tak ada masalah. Jamaah, ini tak ada masalah. Ini namanya bahagian budaya. Ini bahagian budaya supaya diingat. Nah, jadi kalau saya bilang gambarkan masjid, hilangkan bulan sabit bintang 5, ganti
salib. Itulah bentuk gereja di Rusia. Ngacung yang sudah pernah ke Rusia? Nggak ada kita. Saya pun tak pernah. Tapi saya yakin bisa kita menggambarkan gerejanya itu. Walau belum pernah kita tengok. Sekarang Allah. Coba bayangkan Allah kayak gini. Mana bisa? Orang tak ada. Kam muttasil tak ada. Kam munfasil pun tak ada. Macam mana? Jadi cemana tuh? Nggak usah cemana-cemana. Kalau pakai bahasa manusia, usah sibuk kali kalian ngurus aku. Uruslah urusan kalian sendiri. Apa urusan kita? Buat jalan sebaik-baiknya menuju surga. Itu saja urusan kita jemaah. Buat jalan sebaik-baiknya menuju surga. Biar Allah bagaimana dirinya, kita memahami Allah sebatas yang ulama bimbingkan untuk kita. Nah, jadi kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Kam muttasil pada zat artinya diri Allah tidak tersusun dari apa-apa yang menjadi satu. Tidak. Kam munfasil pada zat kita nafikan. Artinya tak ada di luar diri Allah yang sama dengan Allah Ta'ala. Bis, jamaah. Jadi kita disuruh tafakkaru fi khalqillah. Renungkan ini ciptaan Allah. La tafakkaru fi dzatillah. Usah pala direnung-renungkan diri Allah. Jadi kenapa kita ini sebatas yang ulama bimbing. Kalau ulama tak bimbing jangan coba-coba jamaah. Nah, sekarang masuk kita kepada kam muttasil, kam munfasil sifat Allah Ta'ala. Tadi zat. Jadi dengan kita mengatakan kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Di antara pemahamannya dan menafikan, menolak banyak pada sifat. Jadi sifat Allah tak banyak. Setiap sifat cuma satu. Kudrat cuma satu, iradat cuma satu, ilmu cuma satu. Tak ada dua dia pada diri Allah Ta'ala, jamaah. Melazimkan bahawa tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Seperti kita kata dua kudrat. Tak ada tu. Kudrat Allah cuma satu. Memanglah selama ini kita mengaji sifat 13. Sifat 20. Satu nanti kita ngaji itu cuma 13 tu jemaah. Kerana nanti ulama-ulama ilmu kalam menolak yang 7. Nanti ada yang mengatakan 20. Ya berarti kan banyak. Maksudnya setiap satu sifat cuma satu. Jadi kam muttasil sifat nggak ada. Setiap sifat cuma satu. Seperti dikata dua iradat, itu tak ada. Kudrat Allah cuma satu, kuasa Allah cuma satu, kehendak Allah cuma satu, ilmu Allah cuma satu, dia tahu semua. Dinamai akan dia menafikan kam muttasil. Ditolak ada berapa sifat kudrat Allah Ta'ala? 2, nafikan. 3, nafikan. Berapapun kita nafikan. Kita tolak kam muttasil pada sifat. Jadi sifat Allah cuma satu. Wujud, qidam, baqa, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Itu semua cuma satu, cuma tak ada 2. Jamaah. Jadi kita menolak kam muttasil pada sifat. Tadi kita menolak kam muttasil pada zat. Sekarang sifat cuma satu. Seterusnya. Dan melazimkan pula. Dengan kita mengatakan Allah Esa, lazim. Otomatis. Lazim tu kalau bahasa kita. Otomatis. Menafikan, menolak banding baginya pada sifat. Jadi tak ada selain Allah yang sifatnya sama dengan Allah. Tak ada. Jamaah, tak ada. Seperti ada bersifat zat yang lain daripada zat Allah seperti sifat Allah. Itu kita tolak.
dinamakan dia menafikan kam munfasil. Jadi tak ada sifat yang sama dengan Allah. Kalaupun ada, sama dalam nama. Contoh, kita berilmu, Allah berilmu. Berarti kan ada yang sama dengan Allah. Kita kata, ini macam mana ini? Murtad. Kalau ada yang mengatakan meyakini begitu. Jadi apa namanya ini? Oh, ini sama dalam nama. Bukan sama dalam sebenarnya. Hanya namanya yang sama. Allah berapa banyak? Satu. Allah ada satu. Nabi Muhammad berapa banyak? Satu. Berarti ada sifat yang sama dengan Allah. Itu hanya sama dalam nama saja. Jamaah. Itu nama saja. Adapun hakikat sebenarnya tak sama. Contoh, Allah bersifat basar. Apa basar? Melihat. Kita juga melihat. Allah melihat, kita melihat. Berarti sama dengan Allah. Hanya sama dalam nama saja. Tapi intinya tak sama. Kalau kita melihat, mesti ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, kita tak bisa melihat. Seredup apapun cahaya, mesti ada. Mesti pakai alat mata. Itu yang kedua. Allah Ta'ala melihat macam mana? Tak perlu cahaya. Malah disebut semut hitam di batu hitam, malam kelam, Allah pun lihat. Allah tak perlu benda alat untuk melihat mata macam kita, jemaah. Jadi kalaupun sama, itu hanya dalam nama. Tidak dalam yang sebenarnya. Ya, jemaah. Jadi dah kita tolak kam muttasil pada zat. Diri Allah tidak bersusun dari apapun. Kita menolak kam muttasil pada zat. Tak ada yang sama zatnya dengan Allah. Kita menolak kam muttasil pada sifat. Sifat Allah setiap satu cuma satu. Tak ada dua. Kita menolak kam munfasil pada sifat. Di luar Allah tak ada yang sama dengan Allah. Sifatnya. Jemaah. Penyabar kali bapak tu ya. Iya. Macam Allah sabar. Apa ni? Kita kadang-kadang ngeri. Apa ini? Oh, rupanya yang dimaksud namanya yang sama. Salah satu nama Allah itu As-Sabur. Maha penyabar. Bapak tu awak tengok penyabar juga dia tu. Jadi sama dalam nama. Tidak dalam sebenar. Jemaah. Ini boleh. Tak ada masalah. Begitupun mau hati-hati kita menggunakan kata-kata seperti itu. Saya ini hanya mencontohkan kepada kita. Cakap-cakap begini ini berbahaya. Nanti bisa salah akidah. Baru yang terakhir kita tolak kam munfasil pada perbuatan. Awas jemaah, pada perbuatan cuma satu kam saja. Kam munfasil. Karena Allah tidak berbuat untuk dirinya. Dia berbuat untuk makhluknya. Ini hati-hati jemaah. Dia berbuat untuk makhluknya. Mana Allah berbuat untuk dirinya? Maka untuk perbuatan fi'lun. Fa'ain lam. Ini jadi bahasa Melayu PL. Ada bahasa Melayu PL. Itu bahasa Arab tu. Jemaah ya. Bahasa Arab. Bahasa Melayu ini ada maya. Maya, kabar. Kata dah. Itu bahasa Arab tu. Mahia. Jadi singkatnya jadi maya. Itu memang ini kekhasan orang Indonesia lah ni. Kan jemaah. Kabar. Itu bahasa Arab. Banyak bahasa Arab yang kita pakai sudah jemaah. Jadi PL Allah tertuju kepada di luar dirinya. Bukan kepada dirinya. Jemaah. Jadi Allah mencipta, Allah menjadikan ini, Allah menjadikan itu, Allah membeginikan, Allah membegitukan. Jadi untuk perbuatan tak ada kam muttasil. Yang ada kam munfasil.
fasil, yaitu tidak ada perbuatan makhluk yang bisa sama dengan perbuatan Allah. Tidak ada. Jamaah. Perbuatan makhluk tidak ada yang bisa sama dengan perbuatan Allah. Ini disebut kam munfasil pada sifat. Kita tolak. Mari kita teruskan. Dan menafikan banyak pada perbuatan. Menafikan banyak pada perbuatan. Apa maksudnya? Melazimkan ia. Menafikan banyak pada perbuatan. Melazimkan ia. Pernyataan ini, keyakinan ini melazimkan dengan dia, dengan tiada banding baginya perbuatan itu. Jadi tak ada banding perbuatan Allah. Jamaah. Artinya apa yang Allah hendak, jadi. Apa yang Allah tak hendak, tak jadi. Dinamai akan dia menafikan kam munfasil. Maka hanyalah. Artinya cuma ini. Jadi pada perbuatan cuma satu saja, yaitu kam munfasil. Jamaah hati-hati, apa yang Allah hendak jadi, apa yang Allah tak hendak jadi. Itulah yang selalu kita sebut Masya Allah. Sebetulnya kalimat Masya Allah itu panjang. Perhatikan. Masya Allahu kana. Ma mim alif. Sya'a shin alif hamzah. Masya Allahu Allah. Masya Allahu. Kaf alif nun. Kana. Masya Allahu kana. Sambungannya. Wa ma lam yasha lam yakun. Sebetulnya kalimat itu panjang. Masya Allahu kana. Apa yang Allah hendak jadi. Ma lam yasha. Mim alif lam mim. Malam. Yasha. Yashin alif di atas alif kepala hamzah. Malam yasha. Lam. Lam mim. Yakun. Ya kaf nun. Jadi. Masya Allahu kana. Wa malam yasha. Lam yakun. Apa yang Allah hendak jadi. Apa yang Allah tak hendak tak jadi. Itu jadi mau-mau Allah jamaah. Ini bulan apa kalau bulan Masehi? Agustus. Agustus ini memang bulan panas. Musim-musim panas maksudnya. Kan tidak. Tidak ya kan? Hujan lah mestinya. Agustus, September mulai ada hujan. Tapi suka-suka Allah Ta'ala aja. Buatnya panas. Semalam mendung misal kata. Tiba-tiba Allah buat panas. Suka-suka Allah aja. Pada adatnya kalau datang banjir, masjid kita ini terendam. Tapi tak kenapa tahun ini alhamdulillah besar-besar banjir, masuk pun tidak deh. Alhamdulillah, Masya Allahu kana wa ma'lam yasha' lam yakun. Jadi sebetulnya kalimat itu panjang. Adat-adatnya kalau banjir tahun ini hajatlah rumah awak. Tapi rupanya alhamdulillah banjir tahun ini macam belok air itu. Tak kena kita. Masya Allahu kana wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah hendak jadi, Allah tak hendak tak jadi. Itu perbuatan Allah. Kalau perbuatan kita tak begitu, jamaah. Perbuatan kita terlampau banyak had, terlampau banyak batas. Awak mau begini jadinya begitu, awak mau begitu jadinya begini. Ingin ini dapat itu, ingin itu dapat ini. Ini menunjukkan memang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung-bingung. Pendek kata Allah itu esa. Allah itu satu. Allah itu satu, jamaah. Satu apanya? Zatnya satu. Tak ada yang sama dengan Allah. Diri Allah tidak tersusun dari apa-apapun. Tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Apapun tak bisa. Jadi kita tahu, ini hati-hati. Jangan ada ngarang-ngarang. Kita tahu tentang Allah sebatas yang Allah jelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan diterangkan oleh ulama kepada kita. Lebih dari itu jangan coba-coba. Jamaah. Ini nanti mudah terpeleset.
Nah, ini tauhid. Kita kalau salah dalam fikih itu biasa ada khilafiyah. Kalau dalam tauhid tergelincir dia bisa murtad. Yang dikhawatirkan nanti kita menganggap diri kita sudah masih beriman, ternyata sudah murtad. Itu yang kita takut. Nah, makanya saya memberi lampu kuning betul-betul. Nah, jadi jangan main-main dalam ilmu tauhid. Baik, kita teruskan. Fahadihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Kalau mau diharokatkan silakan. Fahadihi sittu sifatin. Titik. Kalau mau dibaca wasal, sittu sifatil ula. Tapi ini kita titikkan. Fahada sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun. Wahiyal wujudu. Wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Fahadihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka inilah 6 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. Ini 6 sifat. Satu namanya nafsiyah. Yaitu wujud. Jamaah. Yaitu wujud. Apalah arti nafsiyah? Jamaah. Apalah arti nafsiyah? Dari awak ngaji ibtidaiyah, nama awak anak-anak, tak dapat menjelaskan apa nafsiyah ni. Jamaah. Yaitu barang yang tiada diterima akal zat dengan ketiadaannya. Tanpa dia tak ada zat. Tanpa dia tak ada zat. Jamaah. Itulah nafsiyah. Artinya menyatu dengan zat itu. Cuma satu, yaitu wujud, ada. Jadi kalau kita sebut sifat nafsiyah, sifat diri. Jamaah. Sifat diri. Itulah nafsiyah. Ada. Jadi ada itu menyatu. Tak bisa dia. Nanti lain dengan sifat yang lain. Jamaah. Jadi ada itu tak bisa kita memilah-milahnya, tak bisa. Jamaah. Sekarang kalau saya sebut begini. Apa rasa gula? Manis. Bentuk gula. Gula putih lah. Bentuknya. Kristal. Kotak. Kemudian keras lembek. Keras. Oke ya. Bisa enggak di dalam pikiran kita membayang-bayangkan ini manis, ini kristal? Jamaah. Bukan dipisah, dipilah. Duit lah supaya mudah. Duit ada berapa sisi? 2 sisi. Satu bahagian gambar, satu bahagian angka. Atau mudahnya sisi kanan, sisi kiri. Tak akan ada duit kalau tak ada 2 sisi. Nggak laku dia, jamaah. Ini uang saya, ini uang 100.000 nih, tapi tak ada angkanya, tak akan jadi. Dia mesti ada tuh. Tapi bisa nggak kita menempatkan ini sisi kanan, ini sisi kiri? Bisa nggak? Ini kanan duit, ini kiri duit. Bisa? Itu namanya memilah. Kita pilah, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Bisa nggak kita pisah kanan dari kiri dalam hal duit? Tak bisa. Tak bisa. Karena kalau dipisah duit, tak ada. Tapi dipilah, bisa. Ini sisi kanan, ini sisi kiri. Nah, ini agak apa sedikit. Jamaah. Walaupun panas-panas cuaca ya kan. Ini agak kita main-main fikir sedikit lah, jamaah. Bisa nggak kita memilah? Ini rasa gula, ini bentuk gula. Ini rasa gula, ini bentuk gula. Bisa nggak dipilah? Rasa gula di mana? Di lidah. Bentuk gula di mana? Di pandangan, di mata. Bisa kita pilah.
Jamaah. Bahwa ini rasa gula, ini bentuk gula. Sekarang coba pilah ada dari gula. Ada dari gula. Coba pilah. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira aja. Karena kalau bisa kita pilah ada dari gula, maka gula menjadi ada atau tiada? Kalau kita pilah ada dari gula, maka gula menjadi tiada. Karena tak bisa kita pilah, maka disebutlah dia nafsiyah. Jamaah. Jadi tak akan bisa itu dipilah gula daripada ada. Ini tutup gelas nih. Tutup gelas nih jamaah. Bentuknya apa bentuknya nih? Bulat. Warnanya putih. Pilah dulu. Putih dari bulat. Bisa? Bisa. Oh, ini bulat. Ini putih. Ada tidak tutup nih? Ada. Pisah, bukan pisah. Pilahkan dulu. Ada dari benda nih. Bisa? Tak bisa. Karena kalau kita pilah dia, maka benda ini jadi tiada. Maka pikiran kita, itu nanti dalam istilahnya, bahasa Arabnya, dakhiluz zihni. Dalam pikiran kita, tak akan bisa kita memilahnya. Takkan bisa memilahnya, apalagi memisahkannya. Maka itu disebut nafsiyah. Jamaah. Dan kita tak akan mampu melihat nafsiyah itu. Nanti kalau di bawah ada disebut agak jauh sedikit, tapi sudahlah. Jamaah. Kita tak bisa melihat ada itu. Yang kita lihat Allah Ta'ala. Di akhirat kita akan melihat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Wajah muka mereka berseri-seri terang benderang di akhirat nanti. Karena mereka melihat Tuhannya. Jadi kita di dalam surga melihat Allah. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi Mu'tazilah menolak itu. Kita tidak melihat Allah Ta'ala. Yang kita lihat adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita bisa lihat Allah Ta'ala nanti di surga. Yang di surganya kita, Allahnya tak tahu kita di mana. Lantas kalau kita melihat Allah Ta'ala, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bisa kita kan. Oh, kayak gini Allah rupanya. Tak bisa jemaah. Itu tak bisa. Jadi kita hanya melihat zat Allah, jemaah. Nampak kita di akhirat. Udah jangan pikir lebih lanjut, aku nggak tanggung jawab, jemaah. Jadi kayak mananya tuh, itu nggak penting. Yang penting bangun jalan menuju surga. Kalau udah masuk nanti, barulah kita ngaji balik. Nah, jemaah. Jadi ada disebut sifat nafsiyah karena dipilah tak bisa. Apalagi dipisah. Yang 5 lebihnya, qidam, baqa, mukhalafat, wahdani, dan wahdaniyat, ini disebut sifat salbiyah. Apa arti salbiyah? Salbiyah artinya menolak. Sama dengan nafi. Itu artinya menolak. Mari kita lihat. Dan 5 yang kemudian yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, dinamakan dia sifat salbiyah. Makna salbiyah itu barang yang menafikan akan barang yang tiada berpatutan dengan Allah Ta'ala. Jadi salbiyah artinya menafi, menolak. Allah qidam, maka ditolak ada awal. Ini saya sudah bagi tahu. Jangan terpancing pertanyaan. Sejak kapan Allah itu ada? Nanti kita terpancing sejak dulu. Macam manapun jawaban sejak dulu, itu artinya ada permulaan. Ada permulaan. Maka datang qidam. Qidam katakan Allah siap sedia. Tak ada permulaannya.
Jadi apa jawaban atas pertanyaan sejak kapan Allah datang? Jawabnya tidak bersejak. Kidam. Baqa. Dengan baqa ditolak ujung. Dengan baqa ditolak ujung. Sampai kapan Allah ada? Tak berkesudahan. Jamaah. Diterjemahkan oleh kita baqa ni menjadi kekal. Tak apalah. Dalam bahasa Arab kekal ni banyak. Jamaah. Bahasa Arab kekal tu banyak. Baqa kekal, Khalid pun kekal. Tapi sudah untuk Allah baqa. Apalagi mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berselisih dengan yang baharu. Tak ada yang sama. Ditolak. Allah kayak gini, tolak. Allah kayak gitu, tolak. Allah kayak gini, bukan. Allah kayak gitu, bukan. Jadi kalau begitu Allah itu sama dengan bukan. Asalkan ia berarti bukan Allah. Allah tu kayak mana? Bukan. Bukan kayak gini, bukan kayak gitu, bukan. Jadi kayak mana? Pokoknya bukan. Dah jamaah. Ditolak kesamaan dengan Allah Ta'ala. Qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Maknanya kalau bahasa kita mandiri. Allah tak perlu kepada apapun di luar dirinya. Jangan diduga Allah Ta'ala perlu sembahyang kita. Jangan diduga. Sama sekali Allah tak perlu. Sama sekali. Nanti orang bertanya, kalau gitu untuk apa kita sembahyang? Jawabannya untuk sembahyang ini rasa syukur kepada Allah. Tak ada lain. Jamaah. Tak usah nikmat di luar diri kita. Nikmat dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu luar biasa banyaknya nikmat. Itu pantas disyukuri. Jadi sembahyang solat yang kita kerjakan itu tak ada perlu-perlunya bagi Allah Ta'ala. Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Lantas sembahyang itu tanda syukur. Lantas kenapa Allah Ta'ala marah kalau tak sembahyang kita? Wajar. Karena seluruh keperluan kita, bahkan diri kita pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Takkanlah air tuba dibalas air, takkanlah air susu dibalas air tuba. Orang berbudi tak akan membalas air susu dengan air tuba. Bahkan kita sudah terlampau banyak nikmat yang Allah berikan dengan sembahyang. Tapi sembahyang bukan tanda Allah perlu. Terakhir, salbiyah. Yaitu wahdaniyat tadilah esa. Sendiri. Menolak ganda. Diri Allah tak ada ganda, di luar diri Allah tak ada yang meniru. Karena itu tak bisa kita kekkan. Kalau dalil Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamislihi syai'un. Tak ada syai'un jamaah. Itu tak pakai alif lam. Asyai' bukan, syai'un. Sikit pun. Sesedikit apapun tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta izin. Saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.